Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat. Dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Pengalaman membuktikan orang yang rajin dan bertanggung jawab akan diberi kepercayaan lebih banyak lagi. Orang yang sukses menangani perkara yang kecil akan diberi perkara yang lebih besar dan besar. Begitu seterusnya sampai ia mencapai puncak karirnya. Sebaliknya, orang yang malas dan tidak bertanggung jawab tidak akan mendapat kepercayaan, bahkan apa yang ada akan diambil daripadanya dan diberikan kepada orang lain yang dapat diandalkan. Hidup yang bertanggung jawab lebih penting dijalankan dengan tulus daripada sibuk bersoal jawab tentang kapan kerajaan Allah datang. Karena kerajaan Allah itu urusan Allah sendiri. Kita akan siap menyongsongnya jika kita setia dalam urusan dan tanggung jawab sehari-hari. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa kami datang kepadamu, karena kami ini membutuhkan belas kasih-Mu. Kami membutuhkan kekuatan-Mu. Kami membutuhkan bantuan dan kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Karena banyaklah rencana kami, tetapi semuanya akan sia-sia jika tanpa restu-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyalakan api yang kudus di dalam diri kami dan membantu kami untuk tekun melakukan pekerjaan kami yang telah menjadi panggilan hidup kami. Bimbinglah ya Tuhan Yesus, anak-anak kami dan kaum muda kami, agar mereka menjadi yang terbaik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.